Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam yang hening ini, kami perlu berbagi dengan sesama. Seringkali kita berpikir, kenapa dunia tidak adil kepada kita? Mengapa dunia tidak memihak kepada kita? Di saat kita melihat gemerlapan, keberhasilan, kesuksesan mudah begitu dimiliki oleh orang lain. Kita lihat kehidupan banyak orang penuh dengan kecukupan, rumah mewah, mobil, kendaraan yang istimewa. Bagi kita, jangankan rumah yang mewah, jangankan mobil yang istimewa, harta pun seringkali kita tak ada. Kesulitan selalu mendera, yang ada seringkali penderitaan. Tetapi sebagai perenungan buat kita semuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang mengeluarkan kita sebagai manusia dari perut ibumu. Di saat kita dilahirkan oleh orang tua kita, la ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui apa-apa, kita tidak membawa apa-apa, hanya ada tangan dua, hanya ada telapak dua, tetapi yang jelas hampa, karena tidak membawa apa-apa kelahiran ke dunia ini. Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 3 potensi kepada kita sebagai manusia tanpa terkecuali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah telah menjadikan pada diri kita pendengaran yang baik, penglihatan yang baik, akal dan pikiran yang baik. Kemungkinan ketidakberhasilan kita, kegagalan kita, karena kita tidak mau memaksimalkan, memanfaatkan potensi yang ada, baik pendengaran, penglihatan, akal dan hati kita. Kalau banyak di antara orang yang sukses di luar sana, karena mereka mau bertaruh potensi yang Allah berikan kepada mereka benar-benar difungsikan. Artinya di saat kita hidup dalam keadaan serba terbatas, mestinya jangan mudah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mudah menyalahkan keadaan, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Sebenarnya manusia punya akal. Bagaimana akal kita diberdayakan sehingga kita mampu memahami berbagai banyak ilmu. Jika kita hidup diiringi dengan ilmu, maka insya Allah kesusahan akan sirna. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ilmu khairum minal mal, li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Bahwa ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Karena ilmu akan menjaga dirimu, sedang kamu harus menjaga hartamu. Artinya hidup dimanapun, kalau memang kita menjadi manusia yang punya skill, manusia yang punya ilmu, pasti banyak jalan untuk kita. Maka bagi saudara-saudaraku, jangan pernah kecil hati. Setiap manusia punya kesempatan yang sama. Hidup ini hanyalah sebuah titipan. Kapan waktunya kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kesempatan yang masih luas Allah berikan kepada kita. Mari kita pacu jauh lebih besar, lebih semangat, dan songsonglah masa depan penuh dengan optimisme. Menjadi manusia harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita belum punya aksi, kalau kita belum melakukan, ternyata kita sudah lebih dahulu suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan kita, ana inda dzani abdi, bahwa Allah itu memberikan kebebasan kepada prasangka manusia. Apa yang disangkakan baginya, itulah yang akan didapatkan. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya cintai, bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang miskin, menjadi orang yang tiada, menjadi orang yang tidak punya, maka syukurilah apa yang ada. Karena lahirnya kita ke alam dunia tidak membawa apa-apa. Saat ini, kalaupun kita memiliki sesuatu, sekalipun nilainya kecil, maka itu sangat berharga bagi kita. Jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Bagi mereka yang hidup bergelimpangan dengan harta, tidak akan menjadikan jaminan mereka akan bahagia. Kalau iman tidak dimilikinya, sampai nyawa direnggut oleh Allah, maka akan menjadi makhluk, akan menjadi hamba yang menyesal selamanya. Sebab manusia sehebat apapun aset yang dipegang tangannya, maka pada saatnya ketika meninggal dunia, satupun di antara kekayaan tidak ada yang mengikutnya. Kita sadar bahwa ketika kita lahir di alam dunia ini dengan tangan mengepal, seakan memberikan pengertian bahwa dunia ini seakan hanya untuk miliknya. Tapi sehebat apapun manusia, sekalipun dunia sudah dalam genggamannya, dari ujung timur sampai ujung barat menjadi miliknya, di saat ruh berpisah dengan jasad, maka tangan tidak mampu lagi mengepal. Kedua tangan setelah ditinggalkan ruh, maka akan membuka. Lalu apa yang dibanggakan? Lalu apa yang dibawa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal kita sendiri. Maka saudaraku, sebelum kehidupan kita ini akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi manusia yang suka berkarya. Berkarya kita tentunya dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tai'asu mir rahillah, jangan pernah putus asa. Anugerah Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan besar. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.